Saya dulu menjaga parkir sepatu di Masjid Taqwa Muhammadiyah kita di Kota Padang. Kita tidak fokus kepada harga, tetapi kita fokus kepada manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dunsana Rana Minang dari podcast DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Hari ini kita kedatangan tuan rumah dari DPRD Provinsi Sumatera dengan Bapak Bakri Bakar. Bapak Bakri Bakar adalah sosok pejuang. Dahulunya pernah menjadi ASN yang telah berbuat terutama berkarir di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini sebuah teladan bagi ASN bagaimana sebuah dedikasi perwujudan dari pelayanan terhadap masyarakat menjadi sebuah motivasi bagi beliau, sehingga hari ini beliau berada sebagai anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019 hingga 2024. Selamat sore Pak Bek. Selamat sore. Kita menyapa Dunsana Rana Minang Pak Bek. Oke. Ya, dimanapun berada hari ini Pak Bek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, tidak saya sebutkan dari kabupaten mana, tapi seluruh masyarakat Sumatera Barat yang saya hormati dan muliakan. Ya, yang namanya wakil rakyat Pak Bek, sebagai wakil rakyat. Ya. Ya. Pak Bek, kita mungkin hari ini bincang-bincang berkaitan dengan Perda Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan Sumatera Barat yang baru saja diberi register oleh Kemendagri. Ini adalah proses yang memang sebagai perwujudan dari tugas kedewanan pembuat undang-undang, dan perda ini adalah perda inisiatif dari DPRD sendiri. Amat menarik Pak Bek apa yang telah dilakukan oleh anggota dewan, bagaimana perhatiannya terhadap perkebunan, potensi perkebunan Sumatera Barat yang begitu baik dan besar dengan segala persoalan dan dinamikanya di masyarakat. Sebagai ketua tim pembahas dalam Ramperda Tata Kelola Komoditi Unggulan ini Pak Bek, apa sih yang melatar belakangi semangat Pak Bek terhadap Ramperda ini? Silakan Pak. Oke, makasih Pak Zati. Kawan-kawan saya Sumatera Barat, banyak atau sedikit saya ingin menyampaikan informasi dulu ya pada masyarakat kita bahwa saya itu berlatar belakang dari petugas masjid. Saya dulu menjaga atau parkir sepatu di Masjid Taqwa Muhammadiyah kita di Kota Padang. Lalu begitu itu waktu masih kuliah Pak Bek? Masih kuliah dan masih ini. Saya dulu mengawali dengan PGAI Padang. Nah, lalu setelah itu saya akhirnya punya cita-cita menjadi PNS. Karena sudah berkecimpung lama di persepatuan itu. Saya pindah menjadi tukang buat stempel masih di Kota Padang dengan kakak saya. Lalu saya menjadi seorang PNS. Inspirasi saya belajar dari Pak Sarul Wujud. Beliau seorang PNS tangguh yang saya lihat. Datang ke kampus, saya kuliah di Fakultas Hukum. Datang ke kampus, saya senang dengan beliau. Fakultas Hukum UNAN. UNAN. Nah, lalu saya punya cita-cita masuk ke ASN yang dulunya PNS. Begitu masuk di ASN, saya setahun di Padang, Provinsi. Lalu saya dipindahkan ke Pesisir Selatan. Di Pesisir Selatan lama-lama saya akhirnya terkondisi menjadi ketua KNPI, menjadi ketua Golkar di zaman itu,
Nah, lalu saya melihat dari dekat berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat pekebun. Di tempat saya banyak sawit. Nah, itu yang menjadi buah inspirasi saya. Begitu saya nekat berhenti dari pegawai negeri, saya mencoba untuk berkiprah di politik. Lalu akhirnya saya terkondisi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, setelah masuk di sini, apa yang saya alami dulu di pesisir selatan itu, itulah yang menjadi buah pikir kita. Apa yang harus kita perjuangkan di DPR ini. Nah, ternyata setelah saya mencoba berjuang, ronde pertama kita gagal. Nyampe di Kementerian Perdagangan, kita harus balik lagi dengan mengusulkan judul Ranperda itu tata kelola harga tandan buah segar sawit untuk Sumatera Barat. Ternyata kita tidak boleh mengatur harga. Berarti sebelum perda yang ini Pak ya? Iya, perda ini. Inspirasinya dari sawit. Nah, ini kan persoalan di Sumatera Barat. Kenapa sawit ini? Sawit itu dan tambah dengan harga komoditi lainnya perkebunan itu, ternyata harganya itu sering kita merasa dipermainkan atau dimonopoli oleh mungkin dunia usaha. Dunia usaha di situ bisa jadi ya, kalau pedagang kan main nembak DT kudo, kalau mahal barang mah pula dia beli. Nah, cuman persoalannya sawit ini itu dirasakan oleh petani, harga itu tidak stabil. Padahal sudah diatur oleh Kementerian Pertanian sudah mengatur sebenarnya dengan peraturan menteri. Tetapi pelaksanaannya di bawah ternyata di Sumatera Barat tidak seragam. Nah, di tempat saya dilahirkan itu harga sawit beda dengan harga sawit yang lain. Di Indopuro? Indopuro. Pesel. Beda. Nah, karena pabrikan jauh bedanya di sana dengan pabrik-pabrik lain di Sumatera Barat. Setingkat apa perbedaannya Pak? Antara 300 sampai 600 rupiah per kilo. Dari yang ditetapkan oleh menteri seperti? Dari yang ditetapkan oleh gubernur. Oleh gubernur? Oleh gubernur. Kemudian harganya per daerah berbeda? Oh, beda. Pesel lain lagi harganya. Kalau ternyata sawit pesel itu dibawa keluar, untungnya dapat juga oleh para pengusaha kita. Nah, ternyata kan dibeli di situ murah, di tempat lain mahal, sehingga mereka masih imbang ongkos angkut dengan harga jual di tempat-tempat tertentu masih di bumi Sumatera Barat. Dengan persoalan-persoalan seperti itulah kita di DPRD ini mencoba menggagas untuk lahirnya sebuah perda supaya petani-petani kita ini merasa ada perlindungan dari pemerintah. Ya, tapi kan perda ini sebenarnya kan untuk membesarkan mereka juga. Iya. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa perda ini kita ajukan. Sekalipun ronde pertama kita KO turun lagi ke bawah, kita tidak mau menyerah. Nah, kita rapatkan lagi di Bapemperda bahwa perda ini perlu, mungkin tidak satu-satunya yang diurus sawit, tapi ada yang lain. Kita tidak fokus kepada harga, tetapi kita fokus kepada manajemen. Bagaimana kita memanage para petani kita supaya bisa bermitra dengan pabrik yang ada. Nah, salah satu cara untuk bermitra itu mereka harus kita kondisikan menjadi petani-petani yang mengelompok. Nah, dengan mereka mengelompok, pembinaan murah, manajemen juga murah. Nah, ujungnya nanti kita harap para petani kita ini bermitra dengan berbagai mungkin pabrik, mungkin pengusaha, mungkin eksportir. Nah, berarti kita mau mengantarkan petani ini kepada satu derajat yang sama antara pembeli dan penjual. Jadi itu maksud kita, supaya masyarakat kita ini tidak merasa mereka berada pada dunia yang semestinya tidak memperlakukan mereka seperti itu. Berarti memang selama ini ada juga kisah-kisah ya Pak ya,
tentang harga rendah yang ditekan oleh para calo Bisa. atau perusahaan yang menekan harga, sehingga Iya. keuntungan ada di Iya. tingkat perusahaan saja. Sementara masyarakat kita tidak mendapat harga yang layak. Seperti itu mungkin Iya. yang Pak Iya, iya. Itu yang kita rasakan. Dusun Minang kita coba sampai di sini pembukaan kita dulu di sesi pertama ini, dan kita akan masuk pada sesi kedua.